Halo semuanya, mungkin banyak dari kalian masih belum paham mengenai pola hidup sehat, seperti definisinya, manfaatnya, langkah-langkah untuk menjalankannya, atau banyak dari kalian masih belum sadar seberapa penting pola hidup sehat ini. Perkenalkan, nama saya Rio, selamat datang di YouTube channel saya. Pada video pertama ini, saya akan menjelaskan apa itu pola hidup sehat. Video pertama ini juga akan berbentuk seperti slideshow atau presentation agar kalian bisa melihat penjelasannya dengan detail. Dan semoga video ini bermanfaat buat kalian. Enjoy! Mari kita mulai dari definisi pola hidup sehat. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, pola hidup sehat atau yang sering disebut sebagai healthy lifestyle adalah cara menjalani kehidupan yang dapat meminimalisir risiko terkena penyakit serius atau kematian dini. Pola hidup sehat tidak hanya tentang makanan-makanan bergizi dan olahraga, melainkan meliputi seluruh aspek kehidupan yang berkaitan dengan kondisi fisik, mental, dan juga sosial. Ada 3 manfaat dari pola hidup sehat. Yang pertama, dapat mengurangi resiko penyakit. Kedua, bisa membuat kita lebih berenergi. Dan yang ketiga, bisa membuat kita lebih bahagia. Apa saja langkah-langkah pola hidup sehat? Yang pertama, makan sehat dan gizi seimbang. Kedua, minum air putih yang cukup, 8 gelas atau 2 liter per hari. Ketiga, rutin berolahraga. Keempat, istirahat yang cukup. Kelima, mampu mengolah stres dengan baik. Keenam, menjaga kebersihan lingkungan. Jika ada pola hidup sehat, apakah ada pola hidup yang tidak sehat? Tentu saja ada. Contohnya adalah pola makan yang buruk. Pola makan berdampak langsung pada kesehatan tubuh secara keseluruhan. Beberapa kebiasaan buruk yang perlu dihindari, yakni mengkonsumsi makanan yang mengandung tinggi lemak dan kolesterol. Selain itu, menghentikan kebiasaan makan tidak sehat juga perlu dilakukan. Di antaranya, makan membabi buta, mengkonsumsi cemilan di tengah malam, melewatkan sarapan, dan makan terlalu cepat. Kedua, kurang berolahraga. Jarang atau sama sekali tidak pernah berolahraga dapat memicu penumpukan kolesterol dan lemak dalam tubuh. Dampaknya, tubuh jadi rentan terserang penyakit kronis. Salah satunya, sakit jantung. Aktif bergerak dapat meningkatkan kesehatan fisik maupun mental. Beberapa manfaatnya termasuk membakar kalori tubuh, menjaga kadar kolesterol, dan menurunkan risiko stres serta kecemasan. Ketiga, sering begadang. Terlalu sering begadang di malam hari membuat seorang lebih rentan mengalami gangguan fungsi otak dan gangguan tidur, seperti insomnia. Dalam jangka panjang, begadang bisa meningkatkan risiko gangguan mental. Beberapa di antaranya stres, depresi, dan gangguan kecemasan. Keempat, kecanduan gadget. Perangkat teknologi seperti televisi, handphone, atau komputer memang mempermudah kehidupan manusia. Namun, jika digunakan secara berlebihan, ini bisa menimbulkan dampak buruk. Penyebabnya adalah pancaran blue light atau sinar biru dari gadget. Sinar ini berpotensi mengurangi produksi hormon melatonin yang menjadi penyebab kantuk. Dampak lainnya adalah penurunan kemampuan penglihatan. Kelima, kebiasaan merokok dan minum minuman alkohol. Sudah bukan rahasia lagi jika merokok termasuk dalam gaya hidup tidak sehat. Kebiasaan merokok dikaitkan dengan berbagai masalah kesehatan, seperti penyakit kardiovaskular, asma, kanker, dan cedera otak. Aktivitas ini juga dapat menjadi candu yang tak mudah dihilangkan. Ada banyak sekali dampak dari pola hidup yang tidak sehat. Salah satunya perubahan hati, gangguan kecemasan, kekurangan gizi, hipertensi atau darah tinggi, diabetes, obesitas, depresi, dan penyakit kardiovaskular, di antaranya serangan jantung, penyakit jantung koroner, stroke, dan gangguan irama jantung, aritmia. Nah, pada pola hidup sehat ada 3 aspek utama. Yang pertama, pola makan. Kedua, kondisi fisik atau berolahraga. Dan ketiga adalah kesehatan mental. Kita mulai dari aspek pertama, pola makan makanan sehat. Pola makan sehat adalah perilaku mengkonsumsi makan dengan gizi seimbang guna menjaga kesehatan tubuh. Seperti yang diketahui, pola makan seorang sangat berpengaruh pada kondisi tubuhnya. Pola makan sehat adalah upaya untuk mengatur porsi dan jenis makanan sehat yang dikonsumsi agar dapat mempertahankan kesehatan, status nutrisi, mencegah atau membantu kesembuhan penyakit.
Makanan yang sehat adalah makanan yang mengandung berbagai macam nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Tubuh manusia membutuhkan bermacam nutrisi untuk menjaga tubuh tetap sehat dan pertumbuhan yang agar dapat berjalan dengan optimal. Tujuan pola makan sehat adalah agar kondisi tubuh yang lebih prima sehingga bisa melakukan aktivitas dengan baik. Contoh makanan sehat. Ada sayur-sayuran, buah-buahan, daging dan telur, kacang-kacangan dan biji-bijian, ikan dan makanan laut lainnya, dan susu. Selanjutnya, contoh makanan yang perlu dihindari. Yang pertama, makanan dan minuman tinggi gula, seperti minuman bersoda, jus kemasan, dan minuman berenergi. Kedua, makanan cepat saji atau junk food, seperti kentang goreng, ayam goreng, atau daging olahan. Ketiga, makanan ringan kemasan yang tinggi lemak jenuh, seperti sosis, permen, es krim, kue, dan biskuit. Lanjut ke aspek kedua, yaitu kondisi fisik. Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, mengumumkan bahwa remaja di dunia tidak berolahraga secara cukup. Kondisi tersebut akan berdampak pada kondisi kesehatan mereka di masa depan. Sekedar info, penelitian tersebut dilakukan oleh Badan Kesehatan PBB. Hasilnya, sekitar 81 remaja berusia 11 hingga 17 tahun tidak melakukan olahraga minimal 1 jam per hari. Olahraga yang dimaksud adalah bersepeda, jalan kaki, dan olahraga fisik lainnya. Leanne Riley, pakar penyakit gaya hidup WHO, menjelaskan para remaja jadi kurang bergerak karena terlalu lama duduk, dalam kurung, memainkan gadget. Bahkan ia menyatakan faktor lainnya adalah buruknya infrastruktur dan ketidaknyamanan negaranya. Olahraga telah terbukti tak hanya menghilangkan stres, tetapi juga membantu mengurangi risiko penyakit kronis. Olahraga rutin akan mengurangi risiko terkena penyakit jantung, kanker, tekanan darah tinggi, dan diabetes. Selain itu, olahraga juga bermanfaat dalam mempertahankan berat badan yang ideal, bisa membangun dan mempertahankan otot dan tulang, dan meningkatkan energi baik untuk orang yang sehat atau mereka yang sedang menderita berbagai kondisi medis. Menariknya lagi, olahraga juga diketahui dapat melepaskan bahan kimia peningkat suasana hati yang disebut endorfin. Olahraga juga tidak harus dilakukan di gym atau di luar ruangan. Kita bisa melakukan olahraga ringan di rumah seperti melakukan push up, sit up, naik turun tangga, atau berjalan di koridor rumah. Olahraga ringan ini bisa kita lakukan setiap hari hanya dengan durasi 30 menit. Jadi, kita yang punya kesibukan pun tetap dapat melakukannya. Aspek selanjutnya, kesehatan mental. Nah, bagaimana kalau kita langsung dengar dari expertnya? Dari Miss Winnie Suryania. Beliau adalah psikolog dan juga konselor. Berikut adalah informasi yang saya dapatkan dari interview yang saya lakukan dengan beliau. Aku Winnie Suryania, aku latar belakangnya psikologi klinis anak. Saat ini lagi full time prakteknya di sekolah Cikal, tapi aku juga menjadi part-timer dosen Universitas Indonesia untuk program Pascasarjana S2-nya yang untuk psikologi klinis anak juga. Kesehatan mental itu adalah kondisi di mana sebenarnya keadaan emosional kita secara emosi, sosial, dan kognitif kita tuh sebenarnya dalam keadaan yang baik atau berfungsi dengan baik gitu. Bahwa kita tidak mengalami tekanan, bahwa tidak ada stres yang berlebihan atau kecemasan. Contoh kesehatan mental yang buruk itu apa, Miss? Contohnya keadaan mental yang buruk itu adalah misalnya kita tidak berfungsi sebagaimana seharusnya. Contohnya misalnya kita jadwal tidurnya udah sangat berlebihan atau sangat kurang. Terus ketika ngadepin masalah tuh stresnya udah berlebihan dengan misalnya cemas yang berlebihan. Jadi intinya kondisi mental yang tidak baik tuh bisa juga secara kognisi nggak bisa berpikir jernih, secara emosional juga naik turun, nggak stabil, bisa jadi kayak nanti sedih banget, terus atau senang banget gitu, berlebihan tapi segala sesuatunya.
Sebenarnya di remaja itu faktornya tuh banyak banget ya. Pertama kalau misalnya kita pilah itu dari dalam sendirinya dulu. Contohnya lagi masa remaja itu kan lagi hormonnya lumayan banyak yang berkembang. Iya betul. Nah, dari faktor hormon yang berkembang itu akan mempengaruhi emosi kalian dan cara berpikir kalian gitu. Nah, ketika kalian tidak mampu menghandle emosi dengan baik atau pola pikir dikontrol dengan baik, itu akan bisa mempengaruhi si kesehatan mental kita gitu. Contohnya misalnya kalian yang cowok-cowok itu energinya menjadi berlebih secara hormon dan secara kebutuhan fisik, butuh aktivitas motorik yang lebih meningkat dari sebelumnya. Kalau misalnya kalian enggak atur dengan berlatih, mungkin kayak kalau di sekolah pelajaran PI-nya secara reguler, atau kalian juga nggak jaga pola makan, itu bisa mempengaruhi mood juga sebenarnya. Jadi uring-uringan. Jadi karena energinya berlebihan tapi nggak disalurin gitu. Nah terus nanti dari emosi berlebihan kepikiran, jadi pikiran yang kok nggak nyaman ya gini-gini, terus jadinya self blaming ataupun punya pikiran yang buruk tentang hal yang lain, itu bisa aja terjadi gitu. Jadi itu salah satu contoh kecil ya, maksudnya bisa berangkat dari situ. Sedikit informasi tambahan mengenai pentingnya menjaga kesehatan mental. Yang pertama, mampu menyikapi masalah dengan baik. Kedua, mampu berinteraksi dengan baik. Ketiga, mendorong untuk memiliki tubuh yang sehat. Keempat, membantu meningkatkan konsentrasi. Dan cara mencegah gangguan mental yaitu bisa dengan tetap berhubungan dengan orang lain, berpikir secara positif, tetap aktif secara fisik, mencari hobi atau aktivitas yang kita senangi, dan juga mencari bantuan profesional jika memang diperlukan. Nah, itu adalah penjelasan saya mengenai pola hidup sehat, dari definisinya hingga ketiga aspeknya. Saya menjelaskan bagaimana pola makan, kondisi fisik, dan juga kesehatan mental dapat berpengaruh kepada kehidupan kita. Melakukan pola hidup sehat itu sebenarnya sangat simpel dan sangat mudah. Intinya adalah suatu hal yang berlebihan itu tidak baik. Contohnya, kita nggak apa-apa makan makanan rumah dan tidak memiliki diet yang ketat. Asalkan kita bisa membatasi porsinya, membatasi kalorinya, agar tidak melebihi dari kebutuhan kalori sehari-hari kita. Contoh lainnya, kita nggak apa-apa makan makanan ringan yang memiliki kadar gula yang tinggi, asalkan kita bisa membatasinya. Misalnya, kita hanya makan seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Tentu bagi saya menjalankan pola hidup sehat ini sangat penting. Ini bagaikan investasi jangka panjang buat masa tua kita nanti. Jika kalian tertarik atau penasaran dengan pola hidup sehat yang saya lakukan, kalian bisa menonton video selanjutnya yang saya akan post di YouTube channel saya. Ada video Day in My Life dan juga video dokumentasi program saya. Sebelum kalian lanjut untuk menonton video selanjutnya, saya ingin berterima kasih untuk kalian yang sudah mampir ke YouTube channel saya. Terima kasih juga untuk menonton video pertama ini. Semoga video pertama ini dapat membantu kalian dan juga memotivasi kalian untuk menjalankan pola hidup sehat. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!